Hai there, welcome to Kifka Review. Dan kali ini saya mau mereview laptop dari HP yang sudah menggunakan VGA Intel Iris Xe. Ya, laptop ini adalah HP 14DG5153TU. Laptop ini baru dengan garansi resmi. Isi paket penjualannya ada unit laptop, charger, kabel power, tas original, manual book, dan kartu garansi. Laptop ini dibekali dengan Windows original yaitu Windows 11 Home Single Language 64-bit dan dibekali juga dengan lisensi original OHS atau Office Home and Students. Prosesor laptop ini menggunakan Core i5 1235U generasi ke-12 Alder Lake dengan fabrikasi Intel 7 10 nanometer. Jumlah core-nya ada 10 dan thread-nya ada 12. Dengan performa core-nya ada 2 dan efisiensi core-nya ada 8. Untuk kecepatan dasarnya ada di 1,30 GHz dengan turbo boost dari performa core-nya mencapai 4,40 GHz dan turbo boost dari efisiensi core-nya mencapai 3,30 GHz. Untuk RAM-nya, laptop ini menggunakan RAM 16GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MB transfer per second dual channel. Dari segi grafik, laptop ini menggunakan integrated graphic dari prosesornya dengan VGA IGP Intel Iris Xe Graphic yang kecepatannya mencapai 1,20 GHz, mendukung OpenCL, DirectCompute, DirectML, Vulkan, dan OpenGL 4.6. Untuk yang belum tahu, Intel Iris Xe adalah VGA dari integrated graphic-nya Intel yang sudah dikembangkan lebih lanjut, jadi kecepatannya lebih cepat dan lebih bagus daripada Intel UHD graphic biasa. Untuk storage-nya, laptop ini menggunakan NVMe dari Ramaxo yang memiliki kapasitas 256GB. Dengan hasil pengetesan yang kami dapat, NVMe ini kecepatan read-nya mencapai 3287 MB per second dan kecepatan write-nya mencapai 2294 MB per second. Kemudian untuk WiFi-nya, laptop ini menggunakan Realtek RTL8822CE 80211AC PCIe adapter. Opsi upgrade atau penggantiannya yaitu slot RAM ada 2, slot M.2 NVMe ada 1, slot harddisk SATA ada 1, slot WiFi ada 1, dan semuanya tidak tanam alias bisa di-upgrade atau diganti. Perlu diketahui di laptop ini sebenarnya ada slot untuk harddisk SATA-nya, tapi untuk HDD-nya kami sendiri belum menemukan yang cocok untuk dipasangkan dengan laptop ini. Dari segi bodi, laptop yang saya review ini warnanya silver dengan corak garis-garis di bodinya dan bagian layar warnanya hitam. Lalu laptop ini memiliki tombol power yang berada di pojok kiri atas yang tidak ikut ke bagian keyboardnya. Di sisi bagian kanan laptop ini ada colokan charger, indikator charger, port HDMI, 2 slot USB 3.0, USB Type-C, dan audio jack. Lanjut, di bagian sisi kiri ada slot SDHC, indikator harddisk, dan indikator power. Lalu di bagian sisi yang sejajar dengan keyboard ada lubang untuk speaker. Di bagian bawah ada 2 karet penyangga dan lubang ventilasi udara. Kemudian di bagian casing belakang ada logo HP. Sekarang kita menuju ke sisi bagian layar. Di bagian atas layar ada kamera, indikator kamera, dan mikrofon. Untuk ketebalan bezelnya di sisi samping ada di 7 mm, bezel atas ada di 15 mm, dan bezel bawah ada di 23 mm. Ini sudah termasuk tipis. Untuk dimensinya, panjang laptop ini ada di 32,4 cm, lebarnya di 22,4 cm, dan terakhir ketebalannya dari laptop ini ada di 1,6 cm. Dari sisi desainnya, laptop ini sama alias plek-ketiplek dengan HP 14 SDG di seri yang lain. Contohnya di seri Core i3 dan seri Celeron yang saya review sebelumnya. Lanjut, laptop ini menggunakan sistem pendingin berupa satu kipas dan satu heat pipe. Untuk berat laptop ini tanpa charger ada di 1,3 kg, sedangkan kalau kita bawa dengan charger beratnya menjadi 1,6 kg. Nah, untuk chargernya sendiri, laptop ini memakai charger dengan tegangan 19,5 volt, 2,31 ampere, 45 watt dengan bentuk adaptor saja yang membutuhkan kabel power. Untuk chargernya juga masih sama dengan HP 14 SDG di seri yang lain. Selanjutnya kita bahas ke bagian keyboardnya. Keyboard ini berwarna silver dengan huruf dan angkanya berwarna abu-abu tua, lalu untuk backlit berwarna putih.
Kemudian shortcut yang tersedia dari keyboard ini ada help, kontrol kecerahan, screen mode, on off backlight, mute, kontrol volume, previous, pause, next, dan mode pesawat. Untuk touchpad warnanya silver dengan bentuk single klik di tengah yang cara kerja klik kanan kirinya menggunakan sensor. Lanjut di bagian layarnya, laptop ini menggunakan layar IPS dengan ukuran 14 inch yang resolusinya ada di 1920 x 1080 pixel dengan frekuensi atau frame rate-nya ada di 60 Hz dan bit depth-nya ada di 6 bit. Karena laptop ini sudah menggunakan layar berpanel IPS, untuk outputnya yang ditampilkan layar ini tergolong jernih. Kita cek dengan video 4K, motionnya lancar dan kurang lebih hasilnya seperti yang kami tampilkan di layar. Lanjut di bagian audionya, menurut saya treble di laptop ini sudah termasuk bagus, tapi untuk bassnya masih tergolong standar saja. Dengan volume yang dihasilkan sudah cukup lantang. Sebagai contoh untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Sekarang kita ke bagian kamera. Laptop ini menggunakan kamera dengan resolusi 1280 x 720 pixel dengan maksimal perekaman di 30 fps. Untuk contoh hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera dari laptop HP 14 SDG 5153 TUI. Ini saya rekam menggunakan mikrofon dari laptopnya langsung tanpa menggunakan mikrofon tambahan. Gimana? Suara saya terdengar dengan jelas. Di sini ada suara-suara bising dari motor lewat. Apakah suara bising-bising dari motor lewat terdengar juga? Halo, 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 tes, tes, tes. Halo. Terima kasih. Untuk tes performa sintetis kita menggunakan Fastmark dengan cuplikan render 3D DirectX 12 dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Kita mendapatkan average FPS di 31 fps. Dan hasil performa sintetis yang kita dapatkan menggunakan Fastmark bisa kalian cek sendiri di Excel yang sudah kami tampilkan di layar. Lanjut, kita tes laptop ini menggunakan heavy load selama 10 menit dan kita mendapatkan kecepatan maksimal prosesor di 4391 MHz dengan suhu prosesor maksimal di 83 derajat Celcius. Dan untuk suhu storage maksimal kita mendapat 38 derajat Celcius. Ini termasuk dingin. Untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai berkapasitas 41.050 MWh dan setelah kita tes untuk menampilkan YouTube selama 30 menit, baterai laptop ini berkurang 8%. Lalu kita tes menggunakan heavy load selama 10 menit, baterai laptop berkurang 11%. Untuk tes booting laptop, dari awal kita menyalakan laptop sampai masuk ke Windows itu kira-kira butuh waktu 20 detik. Lanjut untuk hasil tes gamingnya. Pertama, kita tes menggunakan PES 2019 dengan settingan grafik high. Laptop ini mendapatkan average FPS di 32 fps. Untuk Genshin Impact dengan settingan grafik medium, laptop ini mendapatkan average FPS di 32 fps juga. Lalu untuk Car X-Street dengan settingan grafik medium, laptop ini mendapatkan average FPS di 22 fps. Terakhir kita tes menggunakan game GTA 5 dengan settingan grafik high. Laptop ini mendapatkan average FPS di 31 fps. Lalu hasil rangkuman tes gamenya bisa kalian cek di layar. Untuk suhu setelah main game GTA 5 selama 10 menit, bagian terpanas ada di bagian atas keyboard dengan suhu mencapai 45,3 derajat Celcius dan bagian keyboard suhunya ada di 39,6 derajat Celcius. Ya, ini suhunya lumayan hangat-hangat ya kalau dibuat main game. Kesimpulannya, laptop ini sudah cukup kuat untuk dibuat desain ringan dan game-game ringan.
Untuk kelebihannya sendiri, laptop ini sudah menggunakan VGA dengan Intel Iris Xe. Lalu performa dari laptop ini juga lumayan bagus. Kalau dari segi kekurangan, mungkin kalau menurut saya itu cuma di bagian USB 3.0-nya ini saja ya, yang saya tes menggunakan NVMe eksternal itu belum support. Tapi tenang saja, kalian masih bisa menggunakan NVMe eksternal dengan cara menggunakan konverter ke USB Type-C-nya. Jadi itu masih support kalau coloknya ke USB Type-C. Untuk harga per tanggal video ini diupload kita sertakan di deskripsi. Oke, sekian review dari saya. Jika ada pertanyaan atau punya pendapat pribadi mengenai laptop ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Thank you for watching, semoga bermanfaat and see you, bye-bye. Kalau saya cek, ini adalah seri termurah dari merek global yang sudah menggunakan Intel Iris Xe. Ya, Intel Iris Xe itu bagus ya. Targeted graphic yang bagus itu.